Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Taib, InsyaAllah akan kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Awamil Jurjani. Sekarang kita masuki ke dalam pembahasan bab yang kedua ya. Halaman 16. Langsung saja kita baca kitab, nanti akan kita jelaskan di papan tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wan naw'u tsani hurufun tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa hiya sittatu ahrufin inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla. Dan sekarang yaitu bab yang kedua, ada beberapa hurufun, ada beberapa huruf tansibul isma, yang huruf tersebut menasabkan isim, wa tarfa'ul khabara, dan merafakkan khabar, Jumlahnya ada 6 huruf. Yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla. Taib, sekarang kita masih dalam kategori amil lafzi samai. Amil lafzi samai. Sekarang bab yang kedua ya. Taib. Untuk lebih jelas kita lihat di papan tulis, coba kita perhatikan dan sekaligus kita mengartikan makna Indonesia per huruf, dan sekaligus kita memberikan contoh supaya lebih jelas. Taib. Al-an mawdu'una hurufun tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Huruf yang tugasnya itu menasabkan isim dan merafakkan khabar. Taib. Sebelum kita lanjut, antum perhatikan enggak? Sekarang di pertemuan sebelumnya kita mengatakan 13 bab ini akan kita pelajari amil lafzi samai. Sekarang kenapa tidak ada kata-kata amil lagi? Huruf sekarang. Sedangkan pembahasan di belakang kan amil lafzi samai. Sekarang huruf, dan kemarin juga huruf jar, huruf yang menasabkan isim dan merafakkan khabar. Kenapa enggak dikatakan amil lagi? Ahsan, barakallahu fi. Karena harus kita ketahui fil faidah, yang dikatakan amil itu boleh jadi berupa huruf, boleh jadi berupa isim, boleh jadi berupa fi'il. Cuma 3. Berarti ini cara menjelaskannya, ini amil berupa huruf. Amil berupa huruf. Jadi masih dalam kategori amil, dan dia berupa huruf. Ada 6. Yang pertama inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Kita akan mencoba menjelaskan satu persatu dan secara ringkas insyaallah. Karena seperti kita bilang di pertemuan sebelumnya, kalau memang kita rincikan satu persatu mungkin tidak cukup waktu 1 jam. Fil asal, pada dasarnya inna dengan anna sama, arti juga sama, pemakaian juga untuk li taukid sama. Cuma yang membedakan inna dengan anna, inna dibaca dengan inna kasrah, anna dibaca dengan fathah. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Salah satunya akan kita ambil di contoh, dan nanti banyak dijelaskan di kitab yang lain. Ada syarat dikatakan inna, ada syarat nanti dikatakan anna. Yang sama-sama, yang dua-duanya sama hurufnya. Cuma nanti ada penjelasan sewaktu-waktu dikatakan inna, dan di waktu yang lain dikatakan diharakatkan dengan anna. Yang pada dasarnya sama. Itu aja yang harus kita ketahui. Itu aja yang harus kita ketahui di sini ya. Udah, faedahnya inna di sini litaukid. Kalau kita mengartikan dalam bahasa Indonesia ini sesungguhnya, inna sesungguhnya atau bahwasanya. Ini sama, inna atau anna artinya sesungguhnya atau bahwasanya sama. Faedahnya apa? Litaukid.
Taib, ma mana taukid? Apa yang maksud dengan taukid? Mana taukid ini menguatkan perkataan kita, meyakinkan perkataan kita kepada yang mendengarnya. Misalkan ya, misalkan contoh inna di sini, inna Zaidan qaimun. Ini fokus kita di pertemuan ini ada dua ya, faedah taukid dan tugasnya dia itu menasabkan isim dan merafakkan khabar. Sekarang fokus kita yang pertama inna. Sesudahnya bagaimana kita baca? Zaidan. Kenapa? Karena isimnya. Dan isimnya berharakat mansub atau nasab atau fathah ya. Nah, ini fokus kita ya. Inna Zaidan. Kalimat sesudahnya qaimun ya, jadi khabar. Tadi kan kita katakan inna ini berfaedah taukid. Dari mana muncul taukid ini? Dari mana muncul kita menguatkan perkataan kita? Dari mana? Nah, karena dasar kalimatnya gini. Dasar kalimatnya Zaidun qaimun. Dasarnya ini kan? Zaidun qaimun. Artinya apa? Si Zaid telah berdiri. Si Zaid telah berdiri. Tapi sesudah kita menggunakan inna, itu artinya apa? Sesungguhnya si Zaid itu telah berdiri. Bahwasanya si Zaid telah berdiri. Ini nanti akan dijelaskan panjang lebar secara rinci di ilmu balaghah memang. Ini nanti akan dijelaskan. Bahkan dikatakan ini taukid tingkat pertama kalau nggak salah. Kan dasarnya Zaidun ditambah inna jadi taukid, lebih menguatkan. Nanti ada level kedua, ada sampai level ketiga untuk menguatkan perkataan kita. Ini nanti dijelaskan di balaghah. Cuma sekilas harus kita ketahui di mana munculnya taukid di sini. Dari dasarnya Zaidun qaimun, dasarnya Zaidun qaimun. Kemudian ketika kita katakan inna Zaidan qaimun, artinya kita benar-benar mengatakan, memberitahukan kepada orang lain, benar si Zaid itu sudah berdiri. Tapi kalau kita katakan Zaidun qaimun, seakan-akan masih ragu-ragu dia. Benar enggak dia berdiri atau masih duduk atau masih berjalan gitu istilahnya. Jadi kalau kita bilang inna Zaidan qaimun, benar dia memang sudah berdiri. Ini contoh inna ya. Kemudian contoh anna. Di sini kita tulis alimtu anna Zaidan qaimun. Saya tahu bahwa si Zaid itu sudah berdiri. Ini kan cara mengartikannya. Taib, kalau kita lihat perbedaan yang pertama ya, salah satu perbedaan antara inna dengan anna. Kalau kita perhatikan, inna dibaca dengan kasrah, dia terdapat di awal kalimat. Sedangkan anna terdapat di pertengahan kalimat. Makanya dibaca kasrah dan fathah. Nanti di kitab Muntamimah Al-Ajrumiyah banyak nanti dijelaskan. Ada kalanya bisa dibaca inna, ada kalanya bisa dibaca anna. Ada kalanya wajib inna dengan harakat kasrah dan ada kalanya wajib dibaca anna. Banyak nanti persyaratannya atau perinciannya. Cuma ini salah satu saja. Taib, intahina min inna wa anna. Tamam. Semua ke anna. Ke anna ini juga tugasnya masih sama dan faedahnya ini litasbih. Apa tasbih ini? Menyerupai. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ini seolah-olah, seakan-akan, semisil bisa. Sekarang yang harus kita ketahui cara baca kalimat sesudah ka'anna, yaitu nasab satu yang menjadi isim dan rafa' satu yang menjadi khabar. Ka'anna Zaidan asadun. Kalau kita artikan si Zaid seolah-olah menyerupai singa. Kalau kita artikan bahasa Indonesia ya. Ini singkat insyaallah. Kemudian yang keempat ya, huruf yang keempat lakinna. Lakinna. Ini faedahnya istidrak. Istidrak. Apa arti istidrak? Sebelum kita mengertikan dalam definisi bahasa Arab, ta'rif bahasa Arab, mana istidrak ini kalau bahasa kita membalikkan fakta. Mana istidrak? Membalikkan fakta. Istidrak ta'qibul kalami binaf'i ma yutawahhamu subutuhu atau isbati ma yutawahhamu nafyuhu. Kita mengutarakan kalam dengan cara meniadakan sesuatu yang dianggap ada atau menyatakan sesuatu yang dianggap tidak ada. Ini arti ta'rif ya. Taib, kalau kita lihat ini ada dua kan?
Ada au di sini. Ini ada dua penjelasan. Ini satu, ini satu. Ini satu. Baik. Al-an nakhud hadza. Binafi ma yutahamu thubutuhu. Contohnya Zaidun syuja'un lakinnahu bakhilun. Baik. Yang pertama cara baca lakinnahu bakhilun. Hak di sini jadi isim. Isim kan ini hak. Isim dhamir. Mabni pada mahal nasab jadi khabar ya apa? Jadi isim lakinna. Jadi isim lakinna. Ya. Jadi isim lakinna. Baik, sekarang bagaimana penjelasan nafyu ma yutawahhamu thubutuhu? Kita tadi sudah mengatakan Zaidun syuja'un lakinnahu bakhilun. Cara mengartikannya gimana? Si Zaid itu seorang pemberani. Akan tetapi, lakinna di sini kita artikan dengan arti akan tetapi. Akan tetapi dia itu pelit, dia itu kikir, ya? Karena di perkataan orang Arab itu kalau kita katakan seseorang itu pemberani, maka dia juga mempunyai sifat karim, pemurah. Nah, pada mula-mula orang menyangka dia pemberani dan pemurah. Pemurah kan ada tadi kan? Itu sangkaan orang ada. Yutawahamu thubutuhu. Sangkaan orang dia pemurah, tapi kita menafikannya dengan cara kita katakan lakinnahu bakhilun. Iya, dia pemberani tapi tidak pemurah. Pemberani dan kikir, pelit ya. Nah, paham enggak? Ini maksud binaf'i ma yutawahamu thubutuhu. Apa sebut di sini? Orang menyangka dia pemurah dan pemberani. Tapi kemudian kita membalikkan fakta, ternyata dia cuma mempunyai sifat pemberani tanpa memiliki sifat pemurah. Tanpa memiliki sifat dermawan ya. Taib. Fahimna? Ada. Meniadakan yang dianggap itu ada. Dia perkira ada ya. Kita meniadakan yang dianggap itu ada. Perkiraan orang ada. Apa yang ada di sini? Sifat karim, dermawan ya. Sebelumnya ya. Sebelum kita katakan lakinnahu bakhilun, orang menyangka si Zaid ini pemberani dan karim, pemurah, dermawan. Tapi sesudah kita mengetahui sifat dia yang sebenarnya, maka kita katakan Zaidun syuja'un lakinnahu bakhilun. Iya, memang benar dia pemberani, seorang pemberani, tapi dia bakhil, pelit, bukan seorang pemurah, bukan seorang dermawan. Fahimna? Ini akan terjadi istidrak, akan terjadi membalikkan fakta ini sesudah kita ketahui sifatnya yang sebenarnya. Akid itu sudah pasti. Sudah pasti kita mengatakan lakinnahu sesudah kita mengetahui yang sebenarnya. Paham? Misalkan ini biar lebih paham. Misalkan datang anak baru, kita lihat dia sungguh-sungguh belajar. Kita bilang fulanun mujtahidun, dia sungguh-sungguh dah belajar. Udah dikirain orang dia sungguh-sungguh ini kan juara satu misalkan. Juara satu kan? Sudah pasti dia sungguh-sungguh, orang menyangka dia orang juara satu di kelas, ya kan? Tapi sesudah kita mengetahui kebenarannya, apa kita katakan? Fulanun mujtahidun lakinnahu rasid. Enggak, rasid. Tadi kan juara satu. Ini lakinnahu rasid. Jadi kita membalikkan fakta yang dasarnya orang menyangka dia itu juara satu karena dilihat dari kesungguhannya, tapi sebenarnya enggak. Dia memang sungguh-sungguh, tapi belum bisa, makanya rasid. Paham enggak? Ini penjelasan binafi ma yutahamu thubutu. Jadi kemudian au itsbati ma yatawahamu thubutuhu. Yang orang menyangka tidak ada tapi kita mengatakan ada. Baik. Contohnya Zaidun alimun. Sebelum kita katakan istidrak ya, Zaidun itu merupakan seorang alim. Orang menyangka dia cuma orang alim doang. Orang alim fakat dia. Dia cuma pintar, bisa baca kitab, bisa semua ilmu, bisa semua. Tapi dia enggak baik menyangkanya ya, dia orang pintar. Dia enggak baik. Sesudah kita memeriksanya, istilahnya sesudah kita mengetahui keadaan yang sebenarnya, sifat yang sebenarnya, lakinnahu salihun. Dia alim kan? Ini sangkaan orang.
Sangkaan orang tadi apa? Yutawahamu nafihu. Dia orang-orang menyangka dia cuma alim doang, tidak saleh, tidak baik. Tapi kita katakan enggak. Isbatu ma yutawahamu nafihu. Yang tadi disangkanya dia tidak saleh, cuma alim doang, kita mengatakan lakinnahu salih. Dia merupakan seorang alim dan dia juga merupakan orang saleh. Jadi intinya nggak semua alim saleh gitu. Iya. Orang mikirnya dia cuma alim doang. Ya. Saleh. Jadi pemikiran orang, sangkaan orang itu dia cuma alim doang, nggak saleh. Nah, tapi kita mengisbatkan itu, mengadakan yang pemikiran sebelumnya tidak ada. Sangkaan orang itu nggak ada dia nggak saleh, cuma alim doang. Nggak, kita katakan dia alim dan saleh. Paham? Saleh juga. Kemudian laita ini faedahnya tamanni. Mana tamanni? Berangan-angan ya. Berangan-angan. Nanti cara mengartikannya kita langsung mengartikannya di contoh biar lebih jelas ya. Mana tamanni ini berangan-angan. Berangan-angan. Berangan-angan ini yang bagaimana? Kan berangan-angan ya, banyak kan, ada berangan-angan untuk kebaikan, ada berangan-angan untuk keburukan, kejahatan. Sebelum kita menjelaskan contohnya, coba kita lihat ta'rifnya dulu. At-tamanni huwa talabul mustahil au ma fihi usrun. Ini ada dua juga ya, ada dua pembahasan. Talabul mustahil, menginginkan sesuatu yang mustahil. Apa tadi? Berangan-angan, menginginkan sama juga. Berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang mustahil. Nah, itu yang pertama. Atau menginginkan sesuatu yang susah untuk dicapai. Susah. Unsur ini susah. Tapi bisa tercapai. Bisa, cuma susah. Nanti Susah banget gitu. iya, susah banget. Nanti lebih jelasnya coba kita lihat contoh ya. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat di contoh. Contoh yang pertama talabul mustahil. Kita menginginkan sesuatu yang mustahil. Memang tidak terjadi. Aklan ya, secara akal tapi bukan secara qadarullah atau syar'an enggak. Ini berbicara mustahil secara akal. Contohnya apa? Laita syababa aidun. Tarkis kita di mana? Tadi kita bilang laita asyababa ya. Kemudian aidun. Jadi isim jadi khabar. Cara mengartikannya gimana? Laita syababa aidun. Seandainya waktu muda atau masa muda bisa kembali lagi ya. Jadi laita syababa yaudu yauman atau laita syababa aidun tidak bisa secara akal. Bisa kita pikirkan orang sudah tua kembali lagi kepada kanak-kanak, kembali lagi ke masa mudanya, nggak bisa. Tapi kalau berbicara secara syar'an, secara qadarullah misalkan, ini boleh-boleh saja kehendak Allah. Misalkan seseorang sudah tua, mau Allah kembalikan kepada masa muda lagi, itu boleh-boleh saja kalau memang kehendak Allah Ta'ala. Tapi kalau kita pikirkan itu mustahil. Nah, ini saja ya. Ini contoh yang pertama, laita syababa yang aidun. Ini contoh talabul mustahil, menginginkan sesuatu yang mustahil. Kemudian au ma fihi usrun, atau kita menginginkan sesuatu yang susah untuk dicapai, yang susah untuk didapatkan. Contoh ya, laital faqiral kasula yahujju. Seandainya si fakir, pemalas bisa naik haji. Seandainya cara bacanya kan, seandainya al-faqira al-kasula yahujju. Seandainya si fakir dan pemalas juga dia bisa naik haji. Bisa enggak? Bisa, tapi susah. Bisa. Misalkan dia memang sudah meninggalkan apa namanya ini? Bisa jadi dapat warisan. Apa? Dapat warisan dadakan. Ya, makanya bisa ini ditakdirkan. Misalkan dia dapat warisan atau dapat hadiah, atau karena dia sudah mendapat apa namanya motivasi dari orang lain, dia meninggalkan kemalasannya, dia bekerja, bisa dia naik haji. Tapi kalau memang kita lihat keadaannya sekarang susah. Nah, makanya ini mafihi usrun. Memang susah dia untuk melakukan haji karena keadaannya fakir dan juga pemalas. Tapi kalau fakir dia rajin, giat dalam bekerja, itu nggak ada usur. Memang ada kemungkinan dia bisa naik haji. Tapi ini ada kemungkinan dan susah. Nah, paham nggak? Coba kalau kita perhatikan, laital faqira al kasula. Ini kan al faqira. Sudah terdapat isim kan? Khabarnya mana? Sama seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Khabarnya di sini ya, di fi'il mudhari.
Berarti kasulal ikut fakir. Ini sifat. Sifat. Ini naat. Al-kasula ini naat fakir. Jadi kabarnya di sini Yahud. Kalau emang belum terlalu paham nggak apa-apa, karena nanti ada pembahasan khusus di mubtada khabar dan di amil maknawi, insyaallah. Huruf yang terakhir la'alla. Baik, la'alla ya. La'alla di sini masih juga bermakna berangan-angan, menginginkan. Tapi faedahnya beda dengan lainnya. Faedahnya ada dua di sini. At-taraji awit tawaqqu. At-taraji awit tawaqqu faedahnya. Apa arti taraji dan tawaqqu? Coba kita lihat di ta'rif sebelum kita melanjutkan di contohnya ya. Di ta'rifnya apa dikatakan? At-taraji huwa talabul amril mahbub. Baik, talabul amril mahbub au intidharu qu'il amril makruh. Ada dua juga ya. Ada dua juga pembahasannya. Satu, talabul amril mahbub. Artinya apa? Mana taraji mengharapkan suatu perkara yang disenangi. Mengharapkan, menginginkan sesuatu perkara yang disenangi. Nah, ini talabul amril mahbub. Atau intizaru qu'il amril makruh, atau mengharap atau menunggu terjadinya suatu perkara yang tidak disenangi, yang dibenci. Makruh ini yang tidak disenangi. Ini pengertian ta'rif dulu. Kita ambil contoh masing-masing penjelasan. Talabul amril mahbub, menginginkan suatu perkara yang disenangi. Contohnya apa? La'allallaha yarhamuna. Baik, tarkis fokus kita di la'allallaha ya, cara bacanya. Ini cara mengartikannya semoga. Semoga Allah merahmati kita. Ya, jadi ini kan kita suka, kita mengharap rahmat dari Allah Ta'ala. Itu namanya amrul mahbub. Suatu perkara yang memang kita menginginkannya. La'allallaha yarhamuna. Contoh lainnya misalkan la'alli najihun fil imtihan misalkan. Semoga saya bisa lulus di ujian kali ini. Berarti isim Iya. la'allanya ada tadi. Ya, nanti cara i'rabnya kalau kita bilang la'allallaha, di sini isimnya. Khabarnya tetap jumlah nanti, jumlah fi'liyah. Kalau kita bilang la'alli, nanti yang jadi khabarnya, yang jadi isimnya di mana? Dia. Ya ini nanti dikatakan ya mutakallim. Ya mutakallim fi mahalli, pada mahal nasab jadi isim la'alla. La'allana najihuna fil imtihani fasli. Semoga kita bisa lulus semua di ujian fasal nanti. Amin. Nah gitu kan? Fahimna? Baik. Semua ini apa? Talabul amril mahbub, menginginkan suatu perkara yang disenangi, yang disenangi ya. Atau intizaru qu'il amril makruh. Contohnya apa? La'allal aduwa qaribun minna. La'alla aduwa qaribun minna. Kita mengatakan semoga juga kan? Semoga musuh kita sudah dekat. Semoga musuh sudah dekat dengan kita. Kita senang nggak mereka dekat dengan kita? Pasti nggak senang karena bermusuhan. Misalkan al-kuffar memerangi umat Islam. Kita mengatakan la'allal aduwa qaribun minna. Kita memberitahukan bukan berarti senang, tapi untuk waspada kan? Untuk lebih waspada. Itu musuh kita sudah dekat, maka berwaspadalah untuk bersiap-siap. Bukan karena kita menyenanginya, bukan karena kita senang, tapi makruh, kita benci. Benci ini diiringi dengan persiapan. Kalau penjelasan ini ya, diiringi dengan persiapan. Cara bacanya gimana? La'alla al-adu wa qaribun. Ini karena dua-duanya jadi isim, langsung fathah sama rafa. Tapi kalau nanti jadi fi'il seperti yang sudah kita jelaskan barusan. Intahina insyaallah. Karena tujuan kita belajar kitab ini supaya bisa kita baca kitab-kitab gundul atau bahasa-bahasa Arab yang memang tidak ada harakatnya. Misalkan kita menemukan kalimat ini tulisannya, bagaimana kita membacakannya? Sudah pernah kita belajar kan? La'alla itu apa? Huruf yang menasabkan isim. Berarti la'allan baita. Misalkan kita masih awal-awal ini. Kemudian dia merafakkan khabar. Oh, ini isim ini bukan fi'il. Jadi langsung
nazifun. Semoga rumah bersih ya. Semoga saja rumah saya bersih atau semoga saja rumah yang akan saya masuki bersih. Itulah maksudnya. Inilah tugas inilah tujuan kita belajar kitab ini. Tapi mungkin inilah pelajaran kita hari ini. Besok insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan ala al-musyarakah في هذه الحلقة الخامسة. بارك الله فينا وفيكم وحفظنا الله وإياكم أجمعين.